Om Swastiastu. Halo pelajar hebat semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputuriana Ayu Ningsih, merupakan guru ekonomi di SMA Negeri Bali Mandara. Pelajar hebat sekalian, video pembelajaran kali ini akan membahas tentang tahapan pendirian atau pengembangan koperasi sekolah. Tapi sebelum itu Miss mau bertanya, pernah tidak kalian berbelanja di sekolah dan yang melayani kalian adalah teman kalian sendiri? Atau justru kalian sendiri yang terlibat sebagai pengurus pada koperasi atau kantin sekolah tersebut? Pasti pernah dong ya. Hal itu terjadi karena kalian sedang berbelanja di koperasi sekolah atau kantin yang dikelola oleh koperasi sekolah. Nah, untuk lebih mengenal tentang koperasi sekolah, ayo simak video kali ini dengan seksama. Pelajar hebat sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah menonton video ini adalah menjelaskan tahapan pendirian atau pengembangan koperasi sekolah. Nah, pelajar hebat sekalian, sebelum kita belajar mengenai tahapan pendirian koperasi sekolah, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu pengertian koperasi sekolah, landasan hukum koperasi sekolah, tujuan koperasi sekolah, ciri koperasi sekolah, jenis usaha koperasi sekolah, dan pengelolaan koperasi sekolah. Ayo kita mulai pada penjelasan materi pertama. Koperasi sekolah adalah koperasi yang beranggotakan siswa dan berada di lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah atau yang sederajat. Sehingga keanggotaan koperasi sekolah dimulai sejak menjadi siswa di sekolah dan berakhir ketika pindah, lulus, atau berhenti menjadi siswa di sekolah tersebut. Pelajar hebat sekalian, koperasi sekolah memiliki landasan hukum yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, untuk landasan hukum yang lainnya dapat kalian simak pada slide berikut ini. Koperasi sekolah tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Berikut ini merupakan tujuan dari koperasi sekolah. Yang pertama adalah mendidik siswa untuk latihan berkoperasi. Yang kedua, melatih siswa agar punya pengalaman praktis dalam berkoperasi. Yang ketiga adalah melatih siswa untuk tanggung jawab, disiplin, dan bergotong royong. Tujuan koperasi sekolah yang keempat adalah menumbuhkan jiwa demokratis. Dan yang kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian. Pelajar hebat sekalian, koperasi sekolah memiliki ciri yang membedakannya dengan koperasi pada umumnya. Adapun ciri koperasi sekolah yang pertama yaitu koperasi sekolah tidak berbadan hukum. Yang kedua, anggotanya adalah siswa dari sekolah tersebut. Yang ketiga, keanggotaan dari koperasi sekolah berlangsung selama yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Yang keempat, koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Dan yang terakhir, koperasi sekolah mempunyai manfaat baik secara ekonomis maupun pendidikan. Nah, materi berikutnya adalah jenis usaha koperasi sekolah. Koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Adapun usaha yang dapat dilakukan adalah pertokoan, kafetaria, simpan pinjam, dan jasa lainnya seperti usaha fotokopi. Materi berikutnya adalah pengelolaan koperasi sekolah. Pengelolaan koperasi sekolah dilakukan melalui 5 bidang, yaitu bidang keanggotaan, bidang organisasi, bidang administrasi, bidang permodalan, dan bidang pembinaan. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang tahap-tahap pendirian koperasi sekolah. Koperasi sekolah didirikan dengan 3 tahap, yaitu tahap 1 merupakan tahap persiapan, tahap 2 merupakan tahap pembentukan, dan tahap ketiga adalah tahap pengesahan. Pada tahap persiapan, kepala sekolah, guru, dan siswa mengadakan pertemuan untuk membahas pendirian koperasi sekolah. Selanjutnya, membentuk panitia yang akan melakukan persiapan-persiapan. Persiapan tersebut meliputi yang pertama, mengumpulkan informasi tentang koperasi sekolah dan berkoordinasi dengan kantor koperasi setempat. Yang kedua, menentukan waktu, tempat, dan acara rapat pembentukan koperasi sekolah. Yang ketiga, membuat rancangan AD dan ART. Yang keempat, membuat rancangan program. Yang kelima, mempersiapkan sistem pemilihan pengurus. Dan yang keenam, menyiapkan administrasi rapat seperti undangan, daftar hadir, notulen, tata tertib, dan akta pendirian koperasi sekolah. Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya adalah tahap pembentukan. Pada tahap ini diadakan rapat untuk membahas pembentukan koperasi sekolah, pemilihan pengurus dan pengawas, penetapan AD dan ART, penetapan bidang usaha, dan penetapan rencana kerja serta rencana anggaran dari koperasi sekolah.
Adapun yang hadir dalam rapat pembentukan ini adalah kepala sekolah dan dewan guru, siswa minimal 20 orang, pejabat kantor koperasi setempat, dan perwakilan dari orang tua siswa. Setelah rapat pembentukan koperasi sekolah, tahap selanjutnya adalah tahap pengesahan. Pada tahap ini dilakukan pengajuan pengesahan ke kantor koperasi setempat dengan melampirkan anggaran dasar dan akte pendirian, berita acara pembentukan koperasi sekolah, dan neraca awal koperasi sekolah. Apabila semuanya memenuhi persyaratan, kantor dinas koperasi selambat-lambatnya 3 bulan sejak pengajuan akan memberikan pengesahan. Namun, bila persyaratan kurang lengkap bisa ditolak atau dikembalikan. Nah, pelajar hebat sekalian, agar lebih memahami mengenai materi yang sudah kita bahas, mari kita kerjakan soal sebagai berikut. Soal pertama, ayo, apa jawabannya? Wah, benar sekali pelajar hebat. Jadi yang menjadi anggota dari koperasi sekolah adalah siswa dari sekolah tersebut saja, bukan siswa dan guru, apalagi seluruh warga sekolah ya. Nah, berikutnya adalah soal kedua. Ayo, apa jawabannya? Yap, benar sekali pelajar hebat. Jadi yang merupakan landasan hukum dari koperasi sekolah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Oke pelajar hebat, ini soal terakhir kita ya. Ayo, apa jawabannya? Wah, benar sekali pelajar hebat. Jadi, tahap awal dalam pendirian koperasi sekolah adalah membentuk kepanitiaan. Untuk lebih jelasnya, dapat kalian simak kembali video pembelajaran ini. Nah, pelajar hebat sekalian, setelah menyimak video pembelajaran ini, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya adalah, koperasi sekolah merupakan koperasi yang beranggotakan siswa di sebuah sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dan sederajat. Koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha yang didirikan dengan 3 tahap, yakni tahap persiapan, tahap pembentukan, dan tahap pengesahan. Baik pelajar hebat semuanya, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Saya Miss Riana, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.